Dalam sepekan terakhir, lebih dari 600 orang tewas di Pulau Sumatera. Rumah hilang, sungai meluap, jalan berubah jadi sungai. Ini bukan cuma tentang cuaca ekstrem, ini tentang kegagalan sistem. Kalau kamu berpikir bencana hanyalah urusan alam, tonton dulu video ini sampai habis. Akhir November sampai awal Desember 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan bencana besar terjadi di Sumatera, tepatnya di provinsi seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Data terbaru per 1 Desember menunjukkan korban tewas sudah menyentuh 604 jiwa, belum termasuk ratusan orang yang kini masih hilang. Ribuan rumah hancur, puluhan ribu warga terpaksa mengungsi. Banyak kawasan mendadak terisolasi karena jalan rusak, jembatan amblas, atau jaringan komunikasi terputus. Angka-angka itu bukan sekadar statistik, itu adalah kehidupan yang hilang, keluarga yang tercerai, masa depan yang runtuh, harapan yang terkubur bersama air dan lumpur. Sumatera bukan pemain baru dalam bencana. Pulau ini sejak lama dikenal rentan, sebab kombinasi alam seperti hutan, bukit terjal, sungai besar, dan curah hujan yang tinggi. Belum lagi musim monsun tahunan, dan sekarang pola cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi. Tapi sayangnya, setiap kali datang peringatan akan ada hujan lebat atau awas potensi banjir longsor, peringatan itu sering berakhir sebagai kertas belaka. Sistem mitigasi nyaris tak pernah dibangun dengan serius. Kalau kamu lihat sekarang, pengungsian massal, jembatan ambruk, jalan yang berubah jadi sungai, itu artinya pemerintah dan pihak terkait hanya reaktif, bukan proaktif. Mereka siapkan respon ketika bencana sudah datang, bukan langkah menjaga sebelum bencana terjadi. Padahal idealnya di daerah rawan harus ada sistem peringatan dini, jalur evakuasi jelas, dan edukasi bencana sejak jauh hari. Tapi nyatanya di banyak tempat hal-hal dasar itu pun nyaris tak ada. Di tengah hujan deras dan sungai yang tiba-tiba meluap, banyak warga malah kaget. Mengapa? Karena mereka tinggal di daerah yang seharusnya sudah paham risikonya. Tapi ketika waktu kritis tiba, mereka tetap tak sempat menyelamatkan diri. Banyak daerah, terutama di bagian pegunungan, hulu sungai, atau lereng bukit yang terisolasi. Jalan rusak, jembatan amblas, akses darat hilang. Tim penyelamat pun sulit datang. Helikopter yang seharusnya membawa bantuan tak bisa mendarat karena medan lumpur, katanya. Sistem alarm, jalur evakuasi, kalaupun ada yang terlihat belum benar-benar siap. Hasilnya, banyak orang yang sebenarnya bisa selamat, tapi terjebak karena air naik tiba-tiba, lumpur menguasai jalan, dan tak ada informasi tentang kemana harus lari. Bukan semata hujan deras yang harus disalahkan. Sebagian besar penyebab sebenarnya adalah keputusan manusia deforestasi, pembukaan lahan tanpa perhitungan lingkungan, izin industri ekstraktif, dan tata ruang yang abai terhadap risiko bencana. Di banyak wilayah terdampak, terutama di hulu sungai atau lereng bukit, penebangan pohon dan pembukaan lahan secara besar-besaran telah mengikis daya tahan alam terhadap curah hujan ekstrem. Tanah tak bisa menyerap air dengan baik. Air mengalir deras ke sungai, sungai akhirnya meluap, dan lereng bukit tiba-tiba longsor. Artinya, ini bukan semata musibah alam, ini musibah buatan manusia. Karena keputusan kita sendiri merusak ekosistem, membiarkan wilayah kritis dipakai sembarangan, dan kemudian berharap alam bisa mengobati dirinya sendiri. Setelah banjir dan longsor reda, banyak wilayah tetap tak bisa dijangkau. Jalan dan jembatan hancur, medan berubah jadi lumpur, logistik bantuan terhambat, komunikasi tetap terputus. Warga yang mengungsi pun tidak selalu mendapatkan hunian sementara yang layak. Banyak dari mereka terpaksa tinggal di tenda darurat, tanpa akses ke air bersih, tanpa makanan cukup, tanpa sanitasi yang memadai. Penanganan memang dikerahkan, tapi sifatnya sementara. Bantuan darurat datang, makanan dan obat diberikan. Lalu apa? Apakah ada rencana relokasi, rehabilitasi alam, perbaikan infrastruktur jangka panjang?
atau hanya janji-janji belaka? Sayangnya, seringkali yang terjadi hanyalah perbaikan darurat dan pemulihan cepat, tanpa menyentuh akar masalahnya. Korban terus berjatuhan, tapi perubahan sistem tetap minim, tidak ada sama sekali. Banyak warga di daerah rawan tidak punya pengetahuan dasar tentang bencana. Apa yang harus dilakukan saat sungai mulai meluap? Kemana harus evakuasi? Barang apa yang harus disiapkan duluan? Tanpa edukasi yang memadai, ketika bencana datang, panik dan kebingunganlah yang biasanya datang dulu. Hasilnya, nyawa melayang karena ketidaktahuan, bukan karena takdir. Tanggung jawab besar ada di tangan pemerintah dan lembaga mitigasi, bukan hanya memberi bantuan ketika bencana tiba, tapi mendidik dan mempersiapkan warga jauh sebelum potensi bahaya muncul. Kalau kesiapsiagaan hanya bergantung pada kabar dari tetangga, media sosial, atau rumor, itu bukan mitigasi. Itu cuma berharap keberuntungan. Kalau kita amati, akar penyebab berulangnya tragedi seperti ini bisa dikerucutkan jadi 4 hal. Pertama, kebijakan lingkungan yang lemah, izin tambang atau perkebunan diberikan terlalu mudah tanpa kompromi terhadap kelestarian alam. Kedua, infrastruktur mitigasi bencana seperti drainase, tanggul, jalur evakuasi tidak dibangun secara serius dan konsisten. Ketiga, sistem peringatan dini dan edukasi publik soal bencana nyaris absen di banyak daerah. Terakhir, penanganan setelah bencana hanya fokus pada tahap darurat, bukan pada rekonstruksi jangka panjang, seperti relokasi, rehabilitasi alam, dan penguatan sistem. Singkat kata, ini bukan cuma soal alam yang marah, ini soal sistem yang gagal melindungi rakyat. Kalau kamu tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, ada beberapa hal penting yang harus kamu lakukan sendiri. Pelajari jalur evakuasi sejak sekarang. Siapkan barang penting di satu kotak siaga, dokumen, obat, makanan tahan lama, dan air bersih. Ikuti peringatan dini kalau ada. Jangan pandang remeh. Ajak tetangga atau komunitas untuk ikut latihan evakuasi bersama. Tapi yang lebih penting, kita harus meminta pertanggungjawaban dari pemerintah dan pihak terkait. Berikut hal yang seharusnya diperjuangkan secara serius. Audit izin lingkungan. Jangan biarkan izin tambang atau perkebunan diberi tanpa kajian kelayakan lingkungan. Bangun infrastruktur mitigasi, drainase, bendungan kecil, jalur evakuasi, dan tanggul sungai di daerah rawan. Program edukasi dan kesiapsiagaan bencana di sekolah, di komunitas, di tingkat desa atau kelurahan. Rencana relokasi jangka panjang untuk warga yang tinggal di zona bahaya, supaya mereka punya tempat tinggal aman saat risiko tinggi terjadi. Kalau sistem ini berfungsi dengan baik, kita tak lagi bergantung pada keberuntungan ketika alam memberi peringatan keras. Kita bisa mencegah tragedi, bukan hanya bertahan ketika bencana tiba. Tragedi di Sumatera baru saja merenggut ratusan nyawa, tapi luka itu jauh lebih dalam dari sekadar hilangnya rumah atau kehidupan fisik. Ini soal masa depan, harapan, dan keamanan hidup manusia. Kalau kamu peduli, bukan hanya ikut sedih sesaat, tapi ikut suarakan perubahan. Bagikan video ini, sebarkan pesan ini, ajak teman, keluarga, dan komunitasmu untuk peduli bersama. Tinggalkan komentar di bawah, sebutkan langkah nyata apa yang kamu harap pemerintah lakukan sekarang. Pulau Sumatera bukan hanya pulau dengan kekayaan alam, dia rumah bagi manusia, keluarga, dan masa depan yang layak dilindungi. Bukan sekadar belas kasihan setelah tragedi. Jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.